Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah pemrograman berorientasi objek pertemuan keempat. Untuk hari ini kita akan belajar tentang konstruktor ya. Ini merupakan salah satu metode juga ya. Di pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas metode ya. Baik itu metode get set dan atau metode apa kemarin operasi ya. Nah, ini adalah juga salah satu metode khusus ya. Jadi metode khusus dalam sebuah kelas yang secara otomatis akan dipanggil. Ya, jadi metode ini akan otomatis akan dipanggil ketika objek dari kelas itu dibuat ya atau instansiasi ya. Jadi ketika bikin objek new itu kita ambil langsung dari metodenya ya. Nah, itu. Fungsinya adalah untuk memberikan nilai awal pada atribut-atribut dari objek yang baru atau yang akan dibuat. Ya. Nah, di sini manfaatnya ada beberapa ya sebenarnya, cuma ini saya tulis hanya 2. Di sini untuk memastikan objek yang kita buat itu memiliki nilai awal ya, untuk validasi setiap atributnya. Jadi ini menghindari atau mengurangi terjadi error ya waktu kita mengisi atau menggunakan atribut yang nanti akan digunakan ya. Kemudian melakukan validasi. Jadi nanti untuk menyesuaikan itu tipenya string atau apa ya atau integer atau diisi ada format tertentu ya, itu nanti untuk membantu untuk validasi ketika objek itu akan dibuat, sehingga data yang masuk bisa sesuai dengan tipe data atau constraint yang lainnya. Ini ada contoh sederhana dari kelas ya, yang sebelah kiri ini tanpa konstruktor. Jadi ini ada kelas buah ya, kelas buah dalam bahasa Inggris, kemudian ada name dan color, nama dan warna. Ini sudah ada 4 metode get and set dari apa ini setiap atributnya. Jadi satu atribut itu ada satu set dan satu get ya. Color juga seperti itu. Jadi ada 4. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Ini yang tanpa konstruktor. Kalau dengan konstruktor nanti akan ada tambahan ini ya. Jadi konstruktor itu di bagian metode ya, di bagian metode. Jadi tidak dengan atribut ya. Jadi nyampur dengan metode ya. Nah, ini harusnya ada set sama get ya, cuma saya tulis hanya 2 ya di sini. Sebenarnya berarti ada 5 ya kalau dengan tambahan dengan konstruktor, cuma ini saya tulis cuma 2 ya biar cukup space-nya ya. Jadi harusnya ada set nama sama set color ya. Nah, ini konstruktornya ini ya, ada fruit, nama, koma, color. Jadi nama konstruktor ini kalau di dalam pemrograman Java ya, itu namanya sama dengan nama kelasnya ya kalau di Java. Nah, ini sama dengan nama kelasnya ya, konstruktor itu. Kemudian di dalam kurung itu adalah parameter yang nanti akan kita masukkan isi untuk setiap atributnya. Jadi name, color berarti ini ada 2 atribut yang akan kita isi ya, melalui konstruktor fruit ini ya. Kalau di PHP ya, kalau di dalam bahasa pemrograman PHP ini yang kiri ini belum ada konstruktornya. Kalau yang kanan ini ada tambahan function construct ya. Jadi kalau ini pakai PHP ya, kalau ini tadi pakai Java ya bikinnya, pakai Visual Paradigm itu Java ya. Jadi namanya sama dengan kelasnya. Kalau di PHP itu bikin konstruktornya ini underscore 2 kali ya, kemudian construct baru parameternya ada berapa, dikasih $, kalau PHP, kemudian awal akhir. Nah, di sini ada this name ya. This name ini maksudnya adalah name yang di atribut ya. This itu mengarah ke kelasnya. This class ini ya. Itu yang diisi name-nya atribut itu diisi $name. $name itu yang parameter jadi yang di sebelah kiri itu ngambil dari atribut kelasnya. Kalau yang sebelah kanan itu ngambil dari penamaan parameter di konstruktornya. Jadi ini
kebetulan sama, nanti kalau, bingung bisa dibedakan ya, misalkan ini dolar A, dolar B ya. Jadi nanti di sini this name sama dengan dolar A, this color sama dengan dolar dolar B. Jadi ngikut yang di sini. Kalau ini kan saya tulis name sama color ya. Jadi ini name sama color ya. Jadi boleh sama, boleh beda ya. Jadi yang di sebelah kiri itu ngambil dari, atributnya, atribut kelas itu, kalau yang kanan itu ngambil dari parameternya ya gitu ya. Jangan terbalik ya. Ya amannya ya dibikin sama gini ya kalau aman, mau cari aman. Kemudian di sini, function-function yang lain, ya metode yang lain. Kemudian nanti bikinnya gimana, bikin objeknya. Kalau yang semula cuma ini ya cuma kosongan gini, new fruit ya, ini new fruit ini tidak ada isinya, parameternya nggak ada. Tapi kalau sudah ada konstruktornya, nah nanti beda nih. Jadi, bikin objeknya itu $apple itu diisi, name-nya apple, kemudian, apa ini, namanya, warnanya itu red gini ya, nah nih, jadinya gini. Jadi masuk ke parameter dari konstruktornya itu ya, kalau nilai awal. Nah, di sini kan kalau di sini kan pakai set ya. Di sini pakai set. Nah, di sini tapi langsung dimasukkan. Ya, jadi beda sedikit ya. Kemudian kalau di get nanti sama ya. Nah, nanti kalau nanti tetap set ada di sini ya bisa. Jadi nanti ini kan nilai awal ya, nilai awal itu bisa diubah. Nilai awal itu bisa diubah. Jadi apple red itu bisa digantikan dengan set yang kalau kita bikin set yang baru itu tetap bisa diubah ya. Misalkan di sini ada set nama apple X ya, kemudian warnanya apa ya, selain red atau apa gitu ya, nanti tetap bisa ditampilkan. Nanti yang ditampilkan itu yang nilai yang terbaru. Jadi bukan yang di atasnya lagi. Jadi di override ya, di override. Nah, gitu. Nah, ini kita praktekkan ya. Nanti sumbernya bisa Anda ambil dari sini ya, sumbernya pakai PHP w3school.com. Nah, ini saya masuk ke Python sekarang. Tadi sedikit ke PHP. Sekarang kita jelaskan bagaimana membuat konstruktor di Python ya. Jadi ini kelas orang titik 2, kemudian di enter, nanti agak menjorok gini ya. Agak masuk karena kalau Python itu bikin n-nya itu pakai tab ya, pakai jarak masuk menjorok ke dalam gini ya. Kalau Python ya, jadi nanti di tab aja ya, di tab. Ini dikosongi dulu nih, kalau Python itu sebenarnya sudah dikasih default ya di atas ini, tapi ini karena nanti akan mau saya isi dengan isian yang lain, jadi ini saya kosongi. Kemudian bikin konstruktornya pakai ini, pakai dev ya, dev itu metode ya. Kemudian init itu maksudnya adalah inisialisasi sebenarnya. Tapi kalau di Python itu nulisnya gini. Jadi underscore 2 kali init, kemudian diikuti garis-garis di bawah seperti ini ya. Nah, sama ini, depan sama belakangnya dikasih underscore 2 kali ya. Kemudian self itu berarti mengarah ke kelas orang ya, self itu. Kalau di PHP tadi this ya. Kemudian isi nama sama isi alamat. Jadi ini saya bedakan ya. Ini coba saya bedakan nama parameternya. Kalau di PHP tadi kan sama ya. Name sama color nih sama dengan nama atributnya. Kalau ini saya coba kasih contoh yang berbeda. Ini nama parameternya saya bedakan antara nama parameter dengan nama atribut aslinya ya. Jadi di sini isi nama sama isi alamat. Nah, ini nama parameter di konstruktor dari kelas ini. Kemudian self nama ini self itu mengarah ke kelas ini sendiri. Ya, self itu kemudian nama yang di sini itu ngambil dari nama atribut ya. Kemudian sama dengan isi nama. Isi nama itu ngambil dari nama parameternya ini. Nah, ini masuk ke sini. Diarahkan ke nama. Jadi nanti isi nama itu masuk ke nama, isi alamat itu masuk ke self alamatnya. Jadi sebelah kiri itu dari atributnya, atribut kelasnya, kalau sebelah kanan itu dari isian parameter di konstruktornya gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sama seperti pertemuan sebelumnya, set dan get pelengkap dari ngisi dan setter and getter ya, ngisi dan ngambil nilai ya, sama. Nah, kemudian nanti outputnya seperti ini. Kalau nanti kita memanggil objeknya, kalau dulu orang 4 sama dengan orang saja ya tanpa isi, sekarang kita bisa isi ini apa
kita isi langsung di waktu bikin objeknya. Diana Kediri ya. Jadi nanti ketika di get name sama get alamat nanti munculnya seperti ini. Nanti kita praktekkan ya. Ya, ini orang 4 itu nama objeknya, mengambil dari kelas orang yang diisi Diana, Kediri, kemudian kita tampilkan di layar. Caranya adalah memakai metode get nama sama get alamat. Nah, berikutnya ini contoh dari slide minggu lalu. Cuma ini saya tampilkan lagi karena Python itu di sini biasanya langsung menggunakan konstruktor ya. Ini contoh konstruktor di contoh yang lain selain ini tadi ya. Ada contoh yang lain yang agak lumayan panjang. Di sini adalah class bank account. Di sini ada dev init itu konstruktor, self itu mengarah ke kelasnya, ada 2 parameter account number dan balance ya. Ini defaultnya nilainya 0. Nah, kemudian self account number itu ini harusnya ada ya. Ada atributnya ini yang belum ditulis ya. Account number itu yang di sini itu ngambil dari kelasnya, ini ngambil dari parameternya. Balance juga seperti itu, ini ngambil dari kelasnya, ini ngambil dari parameternya ini ya. Itu. Kemudian ini ada dev deposit sama withdraw, ini adalah metode operasi ya. Bukan get dan set ya, ini metode operasi. Jadi di kelas bank account ini ada metode deposit, ini maksudnya adalah untuk menabung ya, nambah saldo. Ya ini ada tambah, ini adalah menambah. Jadi balance-nya itu awalnya kan 0 ya tadi. Nah, kemudian jika ini lebih dari 0, amount-nya lebih dari 0, ini maksudnya jika ada pemasukan atau ada yang mau kita tabung ya, kita setor lah ya. Itu misalkan 100 ya. Berarti nanti ini kan lebih dari 100 ya, berarti ini ditambahkan ya, tadinya 0 itu ditambah 100, jadinya sekarang saldonya adalah 100. Ya, new balance itu adalah saldo baru ya, ketika saldo yang lama ini ditambahkan amount ya, atau nominal dari setor tadi. Ya, ya. Nah ini if else ini ketika else ini akan dijalankan ketika amount-nya itu diisi kurang dari 0 ya, 0 atau min ya, itu akan ada notif invalid deposit amount ya, jadi tidak tepat pengisian amount-nya ya, itu kalau deposit ya. Kalau withdraw berarti mengambil ya, jadi nanti ini ada beberapa if nih, jika amount-nya itu lebih dari 0, kemudian yang diambil itu tidak melebihi dari saldo yang ada yang sebelum diambil, berarti nanti kita proses. Nah, gitu ya. Nah, ini N ya, berarti dua-duanya harus dipenuhi ini sama ini. Kalau salah satu saja tidak dipenuhi, berarti akan ada notif atau pesan seperti ini ya. Apa tidak cukup atau apa gitu ya. Nah, bagaimana cara membuat objek dengan konstruktor seperti itu ya? Tadi ini konstruktornya ini ya. Nah, berarti di sini account sama dengan bank account, ini adalah ada kelas account, ada objek account maksud saya. Objek account dari kelas bank account yang diisi apa tadi? Account number-nya itu 1 sampai 0 ya ini. Kemudian amount-nya 1000. Nah, ini nabung 1000 lah intinya. Nah, ini awalnya nabung 1000. Kemudian di sini kita tadi ya, metode operasi kita deposit ya, kita tambahin 500 ya. Deposit kan nambah ya. Kita deposit 500, berarti sekarang kalau ini dijalankan itu tadinya 1000 tambahkan 500 ya, jadinya 1500 ya. Kemudian ada operasi lagi, withdraw diambil 200, berarti nanti kalau ini dijalankan berarti tinggal 1300 ya. 1500 dikurangi 200. 1300. Nah, kemudian di sini diambil lagi. Di withdraw lagi 1000, berarti kalau ini dijalankan ya, berarti nanti saldo akhirnya tinggal 300 ya. Nanti silakan dicoba ya. Kemudian bagaimana jika penerapan konstruktor dalam bahasa Java? Ini sesuai dengan yang kelas yang ini tadi. Nah, ini tadi. Nah, ini nama konstruktor di Java itu ngambil dari nama kelasnya. Nah, hanya di Java ya. Selain itu ya tadi seperti
init sama construct tadi. Nah, ini contohnya jika saya buat kelas namanya orang, kemudian saya kasih dua atribut nama sama alamat, bentuk konstruktornya adalah public orang. Nah, ini bukan kelas ya, tapi metode. Metode yang untuk ngisi objek, default objek ketika dibuat ya. Ini konstruktor namanya. Ya, namanya kalau di Java itu sekali lagi nama konstruktor itu sama dengan nama kelasnya itu ya. Kalau di Java ya. Kalau di Java. Nah, string nama adalah parameter dan juga string alamat ini adalah parameternya. Ini kalau yang ini itu atribut dari kelasnya. Ya. This nama itu nama yang kiri itu adalah atribut yang ngambil dari sini. Nah, nama yang di sini itu ngambil dari parameter. Nah, ya. Nanti bisa dicoba dibuat nama parameter yang lain biar nggak bingung ya. Kemudian yang lain sama, set sama get ya sama. Kemudian ketika gimana cara bikin objek dengan konstruktor itu, berarti nanti orang, ini maksudnya adalah kelas orang itu akan saya buat objek dengan nama orang 4. Ya, bikin objek baru dari kelas orang yang isinya langsung saya isi Diana sama Kediri ya. Diana itu berarti nanti dianggap nama yang di sini. Kediri itu adalah dianggap alamat yang di sini. Jadi ketika ini saya jalankan, sekarang this nama itu isinya Diana, this alamat itu isinya Kediri. Masuk ke objek orang 4 ya. Masuk ke objek orang 4. Nah, kalau di get ya pakai sistem outprintan ya kalau di Java ya. Get nama sama get alamat ngambil dari sini tadi. Munculnya sini sesuai dengan isi dari parameter konstruktornya ketika bikin objek orang 4 ya. Berikutnya ini gimana kalau di PHP ya. Kalau di PHP dengan kasus yang sama tadi ada kelas orang kemudian ada public $nama, public $alamat ya ini atributnya. Kemudian kita bikin konstruktor. Ini kalau di di PHP itu function underscore construct ya. Ini kalau di PHP ya. Kemudian ini parameternya ada 2. Kemudian di sini this nama itu this itu mengarah ke kelas orang. Kemudian nama itu mengarah ke atribut nama yang di sini. Diisi nama yang di sini itu diambil dari nama parameternya. Alamat juga seperti itu. This alamat ngambil dari mengarah ke kelas orang, mengacu ke atau ditujukan ke atribut alamat, diisi $alamat dari parameter yang di nama konstruktornya, yang di dalam konstruktor itu. Kemudian mirip kalau di PHP tinggal diganti ada $nya, kemudian sama dengan new orang diisi konstruktornya, diisi nilai di objek orang 4. Ya, kemudian di echo get nama jadi gitu ya. Nah, itu sekilas materi untuk konstruktor. Ya, semoga nanti bisa dipahami. Sekarang kita ke kita ke coding ya. Nah, kita ke codingnya. Saya mulai dari Python dulu. Ya, di sini ada kelas orang di sini. Nah, ada kelas orang. Nah, di sini sudah saya buat ya kelas orang, kemudian ada nama sama alamat. Kemudian di sini ada konstruktor. Nah, kalau di Python itu cirinya konstruktornya bentuknya ada initnya ini. Berarti dia konstruktor ini. Nah, self itu berarti mengarah ke kelas orang, isi namanya adalah parameter yang nanti akan saya gunakan untuk mengisi nama. Kemudian ada isi alamat yang nanti parameter ini akan saya gunakan untuk mengisi alamat. Nah, ini ya di sini ya. Nah, kemudian ada set sama get. Ya, biasa ya set sama get. Nah, kemudian bagaimana penerapan di di mainnya, di main. Jadi ini saya buat 2 file ya. Ada khusus kelasnya. Ini kelasnya nih, filenya kelas orang kelas underscore orang .py, kemudian mainnya. Nah, mainnya itu main programnya. Nah, gitu ya. Ini kalau saya jalankan ya. Nah, ini saya coba dulu.
Ini ada objek orang pertama, ini yang belum pakai konstruktor ini ya. Ini belum pakai konstruktor, ini berarti sebelum ada ini ya. Sebelum ada init ya, ini tadi. Nah, bagaimana kalau ada initnya? Nah, ini saya masukkan dulu. Saya masukkan di sini ya. Orang keempat. Nah, ini orang empat orang tadi Diana sama Kediri. Nah, ini kemudian saya get untuk dapetin apakah masuk Diana sama Kediri tadi. Nah, ini saya simpan, saya coba jalankan ya. Nah, ini ada error di sini. Nah, ini orang satu sama dengan orang, ini berarti errornya di sini. Nah, berarti tadi di sini errornya. Nah, ini error ini. Loh, Pak, tadi kan nggak error, Pak. Sekarang kok error? Nah, karena saya bikin konstruktor yang sehingga ini saya bikin konstruktor ya. Kalau tadi ini kan tanpa konstruktor nih. Nah, ini adalah coding jika tanpa atau belum ada konstruktornya. Tapi kalau sudah ada ini, berarti harus saya kasih waktu bikin objek itu harus saya kasih default isinya. Nah, gitu kalau ada tambahnya gitu ya. Nanti di semua bahasa juga gitu. Nah, ini. Jadi ini harusnya nanti kalau mau tetap ini bisa ya ini diganti. Ini jadinya Adi Kediri. Nah, gini, ini kalau saya simpan, nanti kalau ini saya simpan, kemudian saya jalankan nanti yang error yang bagian ini. Ya, karena bikin objek yang sini itu nggak pakai parameter. Nah, ini saya coba lagi ya. Saya simpan, saya jalankan. Loh, ini kan di sini errornya, di sini errornya. Kalau ini saya kasih lagi AAA misalkan ya, koma, bentar, salah. AAA kemudian ini asal aja ya. Nah, gini aja lah. Saya kosongi ya. Pokoknya ada isinya petik ini, tapi saya kosongi ini, saya kosongi aja. Nah, ini ya. Nah, ini saya simpan ya. Nanti errornya akan mengarah ke sini, ganti. Jadi intinya konstruktor itu kalau di Python yang di sini itu ketika sudah ada ini itu nggak boleh kalau bikin objek itu kayak gini saja, intinya gitu. Ya, jadi harus ada minimal isi atau kalau isinya nggak ada ya diisi petik aja kayak gini, isi kosongan. Saya coba lagi, saya jalankan. Nah, ini kan ya yang salah. Loh, atasnya sudah beres atasnya. Loh, atasnya beres ini. Loh, anak atasnya beres. Ya, yang ini aja yang error ini harus ditutup lagi. Ini misalkan saya ginikan lagi. Jadi kalau bikin objek jadinya gini sekarang. Nah, gini. Nah, saya jalankan lagi. Loh, lah, tidak ada error lagi ya. Nah, ini yang paling bawah orang 4 ini. Kemudian ini adalah atasnya. Yang ini saya kosongi. Nah, jadi meskipun ada konstruktor, tapi kalau di bawahnya ada set. Nah, misalkan di sini saya kasih set ya ini. Ini saya kasih set. Yang dipakai yang terbaru ya. Jadi yang di dalam konstruktor itu akan ter-override atau terhapus digantikan dengan yang ini ada set-set ini. Ini saya ganti ya. Nah, gini, ini saya ganti tadi kan Diana ya. Saya ganti sekarang bukan Diana. Nah, jadi contoh aja ya. Bukan Kediri. Nah, gitu ya. Jadi nanti ketika ini saya simpan, saya eksekusi, yang tampil bukan Diana Kediri lagi, tapi yang ini, yang baru. Jadi Diana itu sudah di override dengan bukan Diana. Kediri itu nanti akan di override dengan bukan Kediri. Nah, kita coba ya. Nah, jadi nanti ini akan ganti ini. Nah, saya coba ya. Loh, gitu ya. Nah, ini ganti kan. Bukan Diana Kediri lagi. Diana Kediri lagi sudah nggak ada di sini. Di sini sudah nggak ada karena sudah digantikan dengan set atau isian yang baru. Jadi set ini akan menggantikan isian konstruktor di dalam objek itu. Jadi mengapa ini tadi saya kosongi. Jadi biar nggak error,
biar tetap jalan dengan konstruktor ya dikosongi, jadi defaultnya masih kosongan gitu, kemudian baru kita isi. Nah itu cara ngakalinya gitu ya kalau bikin objek konstruktor ya. Nah gitu ya, itu jika di Python ya. Nah, sudah jelas. Sekarang saya pakai bahasa yang lain, pakai PHP sekarang ya. Ini ada orang sama indeks ya, orang sama indeks. Nah, orang ini apa namanya, saya tutup dulu. Nah ya, ini apa namanya, ada 2 file PHP. Ini kelas orang itu isinya cuma kelas saja, kelas orang saja. Kalau indeks ini seperti mainnya, tapi di PHP ya, indeks di PHP. Nah, ini saya apa namanya, ada kelas orangnya, ini belum ada konstruktornya, masih get sama set. Maaf ya. Kemudian ini ada 2 atribut ya, ada 2 atribut. Kemudian ini saya bikin konstruktornya sekarang. Saya bikin konstruktornya ya, sebentar. Oke, jalannya. Oke. Ini saya bikin konstruktornya. Ya, ini. Sehingga kalau di ini kalau di PHP itu di NetBeans ya. Kalau di ini bisa langsung kita klik kanan insert code ya. Konstruktor. Nah, ini kita bisa tinggal klik-klik nanti. Oke. Nah, ini sudah jadi konstruktornya. Ya, kita nggak perlu ngetik, tapi kalau di NetBeans tadi di Python tadi saya harus ngetik manual ya. Ya, belum bisa seperti ini ya. Nanti mungkin ada cara yang lain. Jadi ini bisa langsung kita klik kanan insert code, dicentang konstruktornya, kemudian dicentang yang mau dikonstruk apa aja. Nah, kemudian nanti bisa langsung kita pakai. Nah, ini tergeser ini. Nah, ini ya, biar tertata ya, rapi ya. Ini konstruktornya ya. Nah, sama dengan sebelumnya. Nah, ini juga nanti akan ada error di sini. Karena apa namanya? Bikin objeknya sudah nggak gini lagi gitu ya. Sekarang saya coba aja ya. Saya coba, nanti ini kalau saya jalankan akan membuka. Nah, ini ya, akan buka browser. Ini ya. To view argument to function. Jadi ini intinya tidak ada argumen atau parameter yang dilemparkan ketika bikin objek orang ya. Nah, ini kan apa, sudah dipakai construct ini ya. Jadi construct ini akan otomatis dijalankan ya tadi ya, seperti di teori ya. Gimana caranya? Ya kita akali gini aja. Nah, gini ya, saya simpan. Harusnya nanti errornya ganti di tempat yang lain ya. Loh, ini ya. Ini sudah ganti lagi. Sudah ganti halaman ya. Sudah ganti apa, line ya. Nah, sekarang di line berapa ini? 21 ya. Tadi di line 17. Ya, 17 itu kan yang ini tadi. Ini kan 17 ya. Tadi kan yang ini error. Sekarang sudah saya tutup, sudah saya kasih apa ini, petik-petik ini untuk menangkal error yang tadi. Sekarang ganti di line 21. 21 itu yang mana? Oh, yang ini kan. Oh, ini 21. Oh, ini. Kalau saya tutup lagi, nah ini saya simpan lagi, saya jalankan lagi. Loh, ini yang apa, yang tadi saya tutupi sudah beres. Ini yang saya tutupi tadi. Ali Kediri tampil kan ya, Ali Kediri tampil ya. Nah, ini Ali Kediri. Nah, ini tampil nih Ali Kediri. Tadi kan enggak tadi ya. Nah, sekarang errornya ke 37. 37 itu yang mana? Ya kita cek di sini. 37. Nah, ini error kan? Apa? Masalahnya karena ini tadi tidak sesuai dengan konstruktor. Yang hewan ini tadi kan saya kan ngambil dari kelas lain ya. Ini biar enggak bingung tadi kan ini kan dari kelas hewan. Hewannya belum saya bikin konstruktor. Nah, itu ya. Kok sini ya? Di PHP tadi ya. Oh, ini belum saya hapus ini. Ini harusnya saya hapus ya. Saya hapus ini. Kelasnya sudah nggak ada masalahnya. Tadi hanya tampilannya situ ya. Nah, ini sekarang tadi errornya di line, sekarang di line 30 ya. Nah,
karena tadi yang saya simpan, saya coba lagi, saya jalankan ya, line 30 akan error di sini. Nah, ini ya. Nah, diharapkan ada 2 ya. Expected ya, diharapkan ada 2 parameter ya ini ya. Nah, sekarang kita tutup ini biar enggak banyak. Nah, ini ya, saya benahi ini. Nah, gini. Nah, ini saya kosongkan ya sesuai dengan parameternya ada berapa, petiknya ada berapa ya. Nah, sekarang saya jalankan ya. Nah, ya, nah, tidak ada masalah lagi sekarang. Karena sudah sesuai dengan konstruktornya kalau bikin objek. Nah, tadi bikinnya kayak gimana ya tadi ini. Nah, jadi ini tadi saya gantikan petik 2, saya isinya kosong ya, ini juga petik 2 isinya kosong. Nah, isinya dari mana ya? Dari set tadi. Nah, Anita Nganjuk itu tadi dari set. Bagaimana kalau tanpa set ya? Nanti kalau tanpa set ya, misalkan ini saya hapus ya. Nah, saya ganti di sini Tono Nganjuk ya. Nah, ini. Nanti yang tampil ya ini, yang tampil Tono Nganjuk ini. Ya, saya coba lagi ya. Saya jalankan. Tuh ini ya, Tono Nganjuk. Bukan yang tadi Ani Kediri tadi, bukan apa tadi yang sebelumnya tadi ya, di set tadi. Tapi kalau set ini saya hidupkan tadi, nah ini, nah mana yang tampil ini? Nah ya, yang tampil itu yang mana? Yang terbaru ini yang tampil. Ya, misalkan ini saya ganti ya, Anita Kediri ya, biar nggak sama Nganjuknya. Ya, ini saya tampil. Nanti yang tampil yang ini, bukan Tono lagi, karena Tono tadi sudah di override, Tono sudah digantikan dengan Anita, Nganjuk digantikan dengan Kediri. Ini saya coba nih. Tuh, ini ya, Anita Kediri. Tadi kan ini tadi. Tuh, tadi ini. Sekarang ini. Nah, itu bedanya. Ya. Jadi konstruktor itu tidak nilai pasti ya. Jadi tetap bisa kita ubah lewat set ya tentunya, karena kita sudah kita sudah buat metode set ya. Nah, kalau get itu hanya untuk nampilin ya. Nggak ada efeknya. Jadi get itu hanya untuk nampilin, tapi set itu bisa menggantikan nilai dalam konstruktor ya. Makanya tadi ini saya kosongi karena kalau sudah di set berarti kan ini sudah nggak ada gunanya. Makanya ini tadi saya kosongi, saya gantikan ini tadi kalau ini nggak pakai set ya, yang pakai set yang bawah ini. Nah, ini. Nah, gitu ya. Itu kalau PHP ya, itu kalau PHP. Ini tadinya. Nah, ini saya tutup sekarang. Terakhir kita ke Java. Nah, ini Java ini yang fleksibel ya, karena Java itu memang dirancang untuk OOP ya. Ini saya buka dulu. Nanti buat ngakal yang tadi bisa ya. Nah, ini sama kalau di Java ya, kalau bikin kelas ya, kelas orang. Kemudian ini ada nama sama alamat, saya publikkan ini di private juga boleh ini. Tapi nanti akan belum sampai gitu ya materinya. Jadi sementara saya publikkan dulu, tipenya adalah string. Ya, kalau di Java itu ada tipe datanya. Kalau di Python sama di PHP nggak ada ya, nggak ada tipe data. Kalau di Java itu ada. Kemudian ada get sama set. Nah, ini saya buat juga otomatis. Saya klik kanan seperti dulu. Sekarang saya buat konstruktor ya di sini ya. Nah, ini klik kanan, insert code, konstruktor, saya centang semua, saya generate. Nah, gini. Jadi ya, kelas orang ya, langsung otomatis ini nama kelasnya. Nama konstruktornya sama dengan nama kelasnya. Ini otomatis kalau di Java. Makanya di materi saya tadi diagramnya saya pakai Java ya. Saya pakai yang Java. Di sini juga ada parameternya sama, saya buat nama sama alamat karena tadi waktu saya centang itu langsung ngambilnya dari sini. Tapi ini yang this ini itu yang ini sebenarnya. Jadi this ini yang kiri itu tetap sama teorinya. This titik nama itu ngambil yang dari sini. String nama itu untuk yang di sini. Jadi kiri sama kanan itu beda ya. String kanan itu asal data, string kiri this kiri itu nanti untuk tujuan. Jadi nama yang di sini nanti akan dimasukkan ke this nama yang di sini. Ya, gitu ya. Nah, sama seperti tadi teorinya. Nah, ini konstruktor dari kelas ini ya. Di Java itu sekali lagi di Java itu namanya sama dengan nama kelasnya. Sekarang bagaimana kalau kita bikin
eh, di main-nya ya, di Java main-nya. Nah, sekarang Anda perhatikan di sini nanti ada error di sini. Nah, ini error kalau di Java ini. Nah, ini kira-kira tahu ya errornya apa? Ini tidak sesuai dengan bentuk konstruktornya. Ya, kalau mau cepat ya diginikan lagi sama seperti tadi. Petik 2 aja ya. String ya karena. Nah, gini. Sudah nggak error lagi di sini. Sudah nggak error lagi. Nah, ini yang error karena belum sesuai. Nah, diginikan lagi. Sama caranya. Nah, ini sudah nggak error lagi. Ya, ini kalau saya simpan, saya jalankan. Tunggu sebentar ya. Ini ada errornya ini masnya. Ini ada errornya di sini. Disebutin nggak tempatnya? Oh, nggak disebutin tempatnya. Nah, ini yang tesnya yang di sini errornya. Tuh, ini ada error di sini. Ini kalau saya tutup semua, saya kasih petik semua, saya simpan, saya jalankan lagi. Coba ya, masih error nggak? Oh, ini ya, sudah nggak error di sini. Loh, ini tampilnya outputnya. Loh, cek ya, tidak ada yang dipentung ya, tidak ada yang dipentung. Berarti ini sudah bisa semua ini ya. Sudah sesuaikan ya dengan konstruktornya. Nah, ada 3 objek ya. Orang 1, orang 2, dan orang 3 nih. Ya, orang 1 tadi Adi Kediri, ya Adi Kediri. Ini objek yang pertama orang 1, objek yang kedua adalah Ani sama Malang. Ini objek orang yang kedua. Yang terakhir tadi Ali sama Kediri. Ini objek orang yang ketiga. Nah, kalau mau bikin konstruktor dengan isiannya ya kita tinggal bikin ya seperti yang di teori tadi. Ini saya masukkan lagi di sini. Orang keempat. Tadi Diana ya tadi ya. Biar Kediri aja. Kemudian untuk nampilnya sebagai ini SOP ya, System Out Println. Nah, ini saya ganti objeknya jadi objek yang keempat. Nah, ini kalau pengisian dengan konstruktor. Kalau tadi pengisiannya dengan set. Dengan set ini. Kalau ini nanti tujuannya sama ya, cuma caranya beda. Ini kalau saya jalankan, nanti di sini akan muncul Diana Kediri ya di bawahnya ini ya. Kita coba ya. Nah, ini kan ya, tampil ya Diana Kediri sesuai dengan inputnya. Kalau mau di override ya tinggal dikasih set di bawahnya. Nah, ini ya, saya ganti 4 saya ganti bukan Diana. Nah, ya tadi yang tadi ya. Kemudian bukan Kediri, saya simpan. Tadi ini nanti akan digantikan oleh isian yang baru. Nah, ini ya. Kita tunggu. Nah, ini ya. Loh, ini ya. Jadi set itu menggantikan isian di konstruktor. Nah, gitu. Tapi kalau di Java itu ada kelebihan yang lain ya. Sini misalkan, Pak, saya mau bikin objek yang tanpa petik, Pak. Nah, ini bisa diakali di sini. Nah, di Java itu bisa seperti ini. Ini saya belum mencoba di bahasa yang lain ya. Namanya agak beda ini. Konstruktornya saya bikin 2 konstruktor tapi tanpa ada parameter. Saya generate ini. Nah, gini aja jadinya. Gini aja jadinya. Tanpa parameter, tanpa this. Ini untuk ngakali bikin objek yang tadi itu biar tembus. Ya, saya bikin orang kelima ya. Saya bikin orang kelima. Ini spesial di Java ini. Orang kelima. Saya kasih tanpa konstruktor. Tanpa apa namanya ini? Tanpa isian. Ini juga konstruktor ini. Ini juga konstruktor yang ini. Nah, tadi ini. Ini juga konstruktor tapi tanpa parameter. Ini yang saya tahu di Java aja ya. Saya belum nyoba yang lain ya. Tapi yang saya pernah coba itu di Java. Nanti silahkan dicoba di PHP sama Python ya. Tidak ada errornya ini. Nah, sekarang saya isi. Nah, ini saya buat 555 semua karena ini objek yang lain ya. Nah, ini saya ganti XX. Ini Y ya.
beda ya. Saya simpan, nggak ada errornya nanti. Meskipun bentuk bikin objeknya tuh beda ya. Beda kan ya. Ini tanpa parameter, ini ada parameternya. Ini tanpa petik juga. Tidak ada error di sini. Ya, sekarang saya jalankan. Nah, tidak ada error ya. Tetap bisa nanti outputnya XX dan YY. Untuk objek yang kelima loh ya. Tidak ada errornya. Dan tetap bisa digunakan orang apa tadi objek orang 5 tadi tetap bisa digunakan. Ngisinya dengan apa ya? Dengan set. Tanpa ada isian parameter di untuk objek orang 5. Nah, ini di Java ini ya, di Java ya. Apa tadi caranya ya di sini? Ada 2 konstruktor. Yang pertama adalah ada isinya, yang kedua tidak ada isinya kosongan. Ini untuk ngakali yang tadi biar nggak error ya, karena orang tuh kalau ngoding itu pokoknya apa namanya? Kalau nggak satu orang ya, itu biasanya sedikit-sedikit ada apa ya? Miss ya. Sedikit-sedikit tuh ada yang nggak pas. Makanya dengan dibuat 2 konstruktor ini untuk apa namanya? Menanggulangi ya atau antisipasi jika waktu bikin objek orang itu lupa ada konstruktornya apa enggak ya gitu. Jadi dikasih ini itu sama seperti nggak pakai konstruktor lah intinya gitu. Intinya gitu. Tapi sebenarnya ini konstruktor ini, cuma nggak ada isinya. Yang ini ada isinya, ini untuk untuk mengantisipasi jika nanti ada apa namanya bikin objek dengan parameter. Nah ini. Tapi kalau yang ini tadi, ini untuk mengantisipasi jika bikin projectnya itu tanpa parameter. Tetap bisa jalan ya, tidak ada errornya juga tetap bisa juga digunakan untuk mengisi objek-objek berikutnya. Nah, ya itu untuk materi hari ini untuk PBO pertemuan keempat konstruktor. Nanti silakan dicoba. Ya, silakan dicoba ngoding sedikit ya. Yang penting paham, silakan nanti dipilih bahasanya apa, entah Anda pakai Python, pakai PHP atau pakai Java, ya silakan dipilih sendiri. Softwarenya juga silakan dipilih sendiri. Nanti untuk UTS juga ya nanti ya. Jadi silakan dipraktekkan nanti menjadi bahan untuk UTS. Gitu ya. Itu yang saya sampaikan hari ini. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.